Ditanya udah Belum. itu membutuhkan peralatan mulai dari sarung tangannya itu ada 2. Ada sarung tangan bersih, ada sarung tangan steril. Ya. Karena prinsip dari pemasangan kateter ketika selang sudah dimasukkan ke alat kelamin itu kita sudah menggunakan prinsip steril. Di sini juga sudah diinfokan kalau kalian punya SOP-nya yang sudah Ibu bagikan minggu yang lalu. Ini adalah prosedur untuk memasukkan kateter urin ke dalam kandung kemih. Bahasa kerennya bladder, vesika urinaria itu sama, ya. Melalui uretra pasien. Makanya nanti uretranya harus dibersihkan. Jadi ada sarung tangan steril, ada sarung tangan bersih, ada kateter urin, ya. Sebenarnya kalau di rumah sakit biasanya kateter urinnya itu masih dalam bentuk kemasan, ya. Karena kita tidak ada ya berarti kita ya sudah dalam bentuk ini aja ya, sudah dilepas ya. Kemudian juga ada urin bag ya, ini yang namanya urin bag. Ada squid ya, squidnya biasanya harusnya menggunakan yang 20 cc, tapi adanya yang 10 cc juga tidak apa-apa ya. Masalahnya sekarang ini tidak ada cairan NaCl-nya. Tidak ada kan? Sedangkan pemasang itu harus mengembangkan kan yang sudah ada cairannya. Biar apa? Biar nanti prosesnya semakin lancar. Karena kita perlu cairan untuk mengunci atau melakukan fiksasi internal agar selang kateternya tidak copot, ya. Dan pastikan tidak ada gelembung udara, ya. Ini kan nggak ada itunya ya, nggak ada, harusnya ada apa namanya jarumnya ya biar bisa ditutup. Kan nggak ada, nggak ini ya. Kemudian kita perlu lidocaine jelly atau pelumas. Ini untuk bantu memudahkan ketika kita melakukan pemasangan kateter. Anggaplah ini sebagai jelly atau pelumas. Ya. Kemudian kita butuh ada cairan antiseptik, biasanya ini digunakan untuk kita melakukan apa namanya pembersihan daerah genitalnya, ya. Sediakan juga kom bersih, kapas ya, atau kasa, bak steril, pengalas, bengkok, prester, wadah sampel urin jika perlu. Jadi kalau nanti pemasangan kateter untuk ada pemeriksaan sampel urin, biasanya ada wadah urin juga. Oke, jadi sebelum dihubungkan ke urin bag, jadi urinnya ditampung dulu di wadah urin, ya, urin sampel. Baru menuju viral. Ini kayaknya ini kependekan nih Ibu. Ini Bu. Hand hygiene. Hand hygiene salah satunya adalah cuci Tangan. kemudian pakai sarung tangan. Tapi tidak ada. Cuci tangan pakai hand sanitizer. Jangan pakai perhiasan. Copot dulu ya, termasuk yang jajan jam 5. Siap. Oke. Satu, Orang have ya? 2, 3, 4, 5, 6. Aduh. Pertama itu kita pakai handscoon bersih dulu. Ya, Bu. Usahakan kalau pakai handscoon ya, kamu itu jangan dikepret-kepret keluar dari zonanya. Kadang ada yang pakai handscoon di bawahnya bengkok. Ya. Jadi kalau emang ini ada kom isinya handscoon ya pakainya di situ aja. Ini kayaknya bukan ukuran Ibu dah. Ada yang gede Bu. Yang gede. Kita ke pasien ya. Sampirnya udah tutup ya.
kita ke pasien terus kita ngomong, Ibu Azmi, saya akan melakukan prosedur pemasangan kateter. Untuk itu saya akan melakukan lepasan pakaian bawah ibu. Ibu mau dibantu atau bisa sendiri? Bantu. Oh, sendiri ya. Udah, kalau sendiri kita pegangin selimutnya aja begitu. Kan dia bakal apa namanya bisa pantatnya kan buat muka. Kalau sudah, maaf ibu, saya bantu posisikan ya, ditekuk ya kakinya. Ya. Tadi yang nekuk harusnya yang ini dulu baru ini ya, yang ibu bukan jauh dulu. Ulang Bu, ulang Bu. Kalau udah seperti ini, kita pasang perlak. Maaf ibu, saya pasang perlaknya ya. Belum. Nafsu ibunya. Udah kebelet pipis. Ibu, ini bisa dari samping, bisa dari tengah, terserah, yang penting terpasang dengan baik. Oke, ibu maaf bisa diangkat bokongnya. Maaf ibu ya. Ini sebenarnya kita melakukan ini karena pasiennya perempuan. Kalau pasiennya laki-laki, dia posisinya supin atau posisi terlentang. Kalau dia perempuan, posisinya dorsal Kumben. Ya. Dan kita mulai ini ya mendekatkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk pembersihan area genital atau vulva Hygiene. Maaf ibu, saya bantu gulung selimutnya ya. Mana tadi ini? Udah di deket ini. Ya, misalnya ini ya. Ya. Ini didekatkan karena nanti ini akan dijadikan buat apa namanya tempat sampah. Ambil secukupnya. Pastikan posisi tangan yang tidak dominan ini membuka labia, ya. Jadi dimulai dari labia mayora terjauh, ya, boleh. Ya. 1, taruh 1 dari atas ke bawah ya. 1. Yang dalam sekarang 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya sampai ke anus ya. Udah. Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki dicopot lagi. Kalau laki-laki melakukan penis hygiene-nya Tiduran dia. tiduran berdua. Mau. Maaf ya. Kelebihan. Oh, kan laki-laki di skala laki-laki. Entah Bu. Kan so tahu ya Nizo tuh paham pengalaman dia. Pertama kita melingkar dulu ini. Jarah balik. Ini karena dia sudah kalau dia belum disunat, ada kulitnya, ditarik ke biar lubangnya kelihatan, ya. Lubangnya nanti diusap. Tapi kalau perempuan emang bisa pakai laki-laki? Bisa. Kan kalian kalau jadi perawat itu disumpah. Nah, kalau sudah baru ini, ya. Nah, Apaan Bu? dari ini pakai pangkal. Oh. Nah, ya ini, ya. Lebih banyak ya. Udah. Terus ini bawah. Terus ini. Oh, ya. Dia agak banyak ya kalau misalnya besar, jadi semuanya harus tercover. Itu tadi Bu tengahnya doang. Tadi kan kalau pertama kan ininya Iya, bagian pas lingkar. batangnya kan Terus cuma- ini 1. Ini
1, 2, tapi dia agak banyak, tapi sekali usap semua. Oh. Nah, cuman ini nggak cukup. Ininya dibersihin nggak, Bu? Iya, tadi kan dari sini ke sini, ya. Iya, ya. Terus terakhir pokoknya anusnya juga ke bawah dibersihkan. Ini kalau penis hygiene ya. Udah, tutup lagi tadi kan bagian. Tapi pastikan alat-alatnya termasuk kateter itu sudah dibuka dan diamankan di area tempat yang steril. Gitu ya. Jadi ini kita buang ke tempat sampah. Cara buang handscoon juga ada aturannya tuh. Ya, pegang. Baru kita akan memasang handscoon steril. Biasanya handscoon steril itu ada kemasannya tersendiri ya. Ada prinsipnya, dia skin to skin, glove to glove ya. Jadi pertama ini kita mau cuci tangan lagi boleh ya. Kalau enggak apa. Nggak wajib cuci tangan. Terus sudah kayak gini nih. Pasang steril itu begini ya. Yang dipegang itu bagian Dalam. Dalam bawah tuh maksudnya. Kemudian yang ini bagian luar, glove to glove. Jadi kita sini 2 atau 3 jari ya. Terus tangannya ke sini. Loh, kebalik-balik. Ya, nggak pelai-pelai ya. Aduh. Emang kalau bukan handscoon steril sendiri beneran itu posisinya bisa tertukar. Kalau yang steril itu dia sudah ada posisinya RL di kertas itu. Ada left, ada Right. ya. Kalau sudah ya kita hubungkan dulu ini dengan kateter dengan urine bagnya ya. Oke. Kalau kita sudah hubungkan ya, baru kita dekatkan ke alatnya. Biasanya bisa sih, ini saya udah steril semua, kita taruh, kita kesiniin deket ya. Kemudian tambah juga bengkoknya. Sebenarnya bengkoknya harusnya adalah bengkok lagi yang ininya masih kosong ya. Itu, Bu. Oh iya udah, oke. Tidak kelihatan. Sudah. Kemudian kita ambil. Biasanya lidocaine gel-nya itu sekali pakai bentuknya kayak squid yang kecil itu. Ada beberapa yang pakainya itu diolesin seperti ini ya. Misalnya ini gel. Bu, beneran, Bu. Itu sebenarnya bener. Nggak apa ya, Bu. Beneran. Paling bagusan ya, Bu. Lap dulu, Bu, lap dulu. Ya, Bu, netes Bisa ya, Bu. jadi busa masa. Hahal itu. Ya. Udah nggak apa-apa. Anggaplah ini itu ya. Pelumas aja. Lo kalau kateter bentuknya kayak gitu, Bu. Apa sih? Kita pakein jelly ya, Ini juga baru aja pukul sampai ke atas. nggak usah sering. Bahkan ada beberapa memasang jelly-nya itu nggak di kateter. Jadi dia kan bentuk lidocaine gel itu ada kayak suntikan begitu ya. Itu langsung disuntikin ke sini trot gitu ya ke dalam lubang. Lubangnya kelihatan gede atau kecil? Akhirnya kita memasukkan dan memberikan jelly 2,5 sampai 5 cm itu. Kemudian kita buka dengan tangan yang tidak dominan. Ibu, saya mulai memasukkan selang kateternya ya. Ibu tarik napas ya. Ajarin dia tarik napas ya. Ini kan nggak ada salurannya mentok di sini, tapi dia biasanya bisa tahu dia keluar atau tidak, atau masuk atau tidak, sudah masuk atau tidak. Biasanya ada urin yang mengalir ke sini, ke selang ya. Tanpa dia mau. Kalau sudah masuk, anggaplah ini sudah masuk ya, anggaplah sudah masuk nih ke lubangnya, tapi susah ya. Anggaplah sudah masuk ke lubangnya ya. Sini. Kalau nggak ada pisau.
Ya. Anggaplah ini sudah masuk ya. Kita melakukan fiksasi interna ya. Jadi kita berikan cairan di squid ini yang ukurannya 15 sampai 10 sampai 15 atau 15 sampai 20 detik untuk mengembangkan balon. Itu ditaruh di sini. Ini ya, Bu. Taruh dulu ya. Biasanya sih akan mengembang ya. Kita lihat ya. Kalau dia nggak bocor biasanya dia mengembang. Oh iya. Itu balonnya dong. Ini kamu lihat kemana balonnya? Nggak ada. Kirain warna hijau. Oh iya. Air keluar lagi, Bu. Di dalam. Kalau Ibu sedot itu keluar dia, Bu. Bu! Pecah. Meletus. Ada difiksasi ya. Dilepas ininya ya. Coba. Iya. Oh, airnya tidak habisin, Bu. Iya. Sampai habis. Iya. Kalau nggak ntar dia itu. Nah, kamu tidur nih. Ini kan udah difiksasi interna ya, balonnya sudah dikembangkan. Ya. Setelah sudah dikembangkan, biasanya kita lakukan fiksasi kemudian. Untuk perempuan, di itu. Udah dipasang, di sana ya. Aduh. Kita tempelkan plester di paha bagian dalam. Ya, untuk perempuan di plester di paha bagian dalam. Diplesterin di paha bagian dalam. Misalnya nih ya. Kemudian paha bagian dalam. Kemudian urin bagnya ini digantung. Posisinya harus lebih rendah dari tempat tidur. Jadi biasanya di tempat tidur itu ada buat ngegantungnya itu di sini ya. Makanya di urin bag itu ada lubang-lubang begininya nih. Oh, itu Bisa berapa dibuka. lama tuh? Bisa Ya. sampai berapa hari? Pokoknya ini bisa bertahan sampai kalau nggak salah sih 5 hari maksimal. Kecuali kalau yang silikon. Yang silikon itu bisa sampai sebulan ya. Yang silikon ya. Kayak NGT aja, ada NGT yang silikon, ada yang biasa. Yang biasa kan 4 hari 5 hari harus sudah diganti. Ini juga sama. Nah kalau dia udah penuh ya, udah penuh nih, udah penuh, ini harus dikeluarkan ya. Ini tuh ada kalau ini kan kebuka tuh, lihat tuh ada celah. Oh iya. Ini kebuka, ini urinnya keluar. Nanti biasanya urin keluar ditampung di teko air. Iya, teko yang warna putih. Iya, teko air itu untuk menghitung output pasien. Iya. Apakah dia itu kencingnya normal atau tidak ya. Jadi pastikan pada saat menghubungkan urin bag dengan kateter, posisi urin bag harus terkunci rapat seperti ini. Ya, karena kan begitu masuk ke dalam bladder atau vesika urinaria itu otomatis nggak bisa ditahan, air seninya pasti atau air kencingnya langsung mengalir ya, biar tidak bocor. Ya, kalau ini sudah ditahan di bagian dalam, ini digantung. Nah, sampai sini bisa ya? Gampang ya. Nah, kalau perawatan, dan langsung ke perawatan ya. Nah, ya, kita bisa menggunakan kapas ataupun kasa. Yang pertama, misalnya kita pakai kapas boleh. Ini air sabun dulu. Air sabun dulu dibersihkan. Ya udah ditempel lagi. Dari sini ya. Dicelupin ke air sabun dulu, ininya dibersihkan ya. Yang apa lubang kencingnya. Setelah Emang itu perih, Bu? enggak. Apa? Iya boleh. Terus abis itu airnya masuk nggak sih? enggak kan diperes dong, jangan terlalu banyak. Terus ininya selangnya dilap sampai 5 sampai 10 cm aja.
yang dari sini, gak usah sampai sepanjang itu. Ya, sini. Udah, kemudian dibilas pakai air bersih. Satu. Kemudian air bersih juga. Nah, ini perawatan mah cuma begini aja. Ya. Kalau nanti dia itu pelepasan kateter, mana pelepasan kateter? Yang perlunya ya, paling poin pentingnya adalah speed kosong kayak begini ya. Speed kosongnya itu pastikan tidak dalam posisi begini. Posisi speed kosongnya itu posisi begini ya. Nah, ini dihubungkan ke sini. Ketika kita mau melepas kateter, nanti kan ada balon yang udah mengembang. Otomatis ketika kita hubungkan begini, dia nanti perlahan-lahan itu speednya akan naik sendiri beserta cairannya. Bisa dilakukan 2 kali. Khawatir kalau 1 kali ternyata masih ada air yang tersisa, ini dibuang, masukin lagi. Nah, sampai nanti air yang kedua tuh airnya begini segini, atau kita tungguin nggak naik lagi, berarti sisanya emang cuma segini airnya, yang tadi kan udah yang pertama udah dikeluarin. Nah, ini tinggal bukan dicabut, dibereskan dulu. Terus kita cabut ya. Kalau mau dicabut pastikan fiksasi ini juga dilepas terlebih dahulu. Kemudian kita bilang, "Ibu, saya akan mencabut kateternya ya. Ketika saya cabut, Ibu tarik nafas ya." Jadi ketika dia langsung dia tarik gitu, ya. Tapi biasanya ya, orang yang mau dilepas kateter itu selalu dilatih untuk kencing. Karena kan kalau pasang kateter, dia nggak ada keinginan untuk buang air kecil karena udah langsung ngalir. Makanya kalau habis operasi biasanya dilatih buat kencing. Kamu pakai karet. Nah, ini dijepit nih begini, terus dikaretin. Ntar kamu bilang ke pasiennya, "Bu, nanti kalau ibu mau buang air kecil, pencet tombol yang ada di samping ya, panggil saya iya." Karena kalau ini diikat, nanti akan melatih otot yang udah penuh nih, udah menggembung sama air seni, dia ada keinginan untuk berkemih karena tidak mengalir gitu. Dilakukannya berapa kali, Bu? Biasanya 2-3 kali sampai dia ada keinginan untuk berkemih. Kalau dia tidak mencet-mencet bel, kalian harus monitor setiap 2-3 jam. Kok udah 3 jam dia kagak manggil ya? Ternyata memang dia tidak ngerasa pengen buang air kecil. Karena apa? Mungkin karena masih ada efek obat bius. Kalau 3 jam belum manggil-manggil, tetap kita buka, kita biarin dia ngalir dulu ya. Nanti kalau udah itu kita ikat lagi. Pokoknya kita dilatih supaya dia pengen pipis mandiri. Takutnya ini udah dicabut, dia udah nggak dilatih buat pipis, jadi dia kewer aja. Pas sudah nyampe rumah kan lebih bahaya karena tidak dilatih. Gitu. Nah, sini paham? Paham. Gampang ya? Gampang. Kalau laki-laki, kita laki-laki ya. Ya, ini misalnya sudah dikasih gel dulu ya. Dikasih gel. Jangan dikasih gel dulu, itu sampai kesel. Dia udah begini nih, abis hygiene, abis fence hygiene ya begini. Kita pasang ini dulu. Itu apa, Bu? Duk bolong. Ya. Ini untuk laki-laki dipasangnya begini. Oh, kalau laki-laki pakai ini, Bu? Iya, duk bolong. Ya. Nah, sudah dipakai ya. Kita pakai jelly ya. Nah, makanya kata ibu kan lidocaine jelly ada yang bentuknya kayak suntikan. Jadi beberapa udah jelinya itu yang kayak suntikan itu langsung disemprotin ke sini.
terus kita tutup ininya, baru kita pakai pasang. Tapi ada beberapa yang masih manual yang ngoleksinya sama ke sini. Kalau ibu pribadi ya dua-duanya gampang aja. Cuman kalau ini kan lebih enak kan, kita nggak licin kena jelly, karena jelinya sudah dimasukkan ke dalam uretra gitu ya. Nah, kalau pada laki-laki itu tidak boleh dipasang kateter kalau dia ereksi atau kalau dia tegang. Ya. Ini mah contohnya contoh tegang nih. Ya. Kalau dia nggak tegang dia layu begitu. Nih, sekali mati. Kamu awas kalau nggak bisa loh kali ya. Kalau dia nggak ereksi kan dia ke bawah ya. Posisi kamu itu penisnya harus dipegang tuh ke atas begini, digenggam. Jadi jangan masang begini. Kamu pegangnya digenggam. Habis digenggam kamu kamu tarik ke atas. Tuh ke atas lagi. Harus dipegangin, Bu. Iya. Ya. Bu, kalau pas kita pegang terus tegang gimana, Bu? Berarti apa? Saya tunda dulu. Relax. Jangan saya tunda dulu karena Bapak berdiri. Ya jangan begitu bahasanya. Kalau berdiri, Kateter itu harus sigap. penisnya itu bilang, jangan, Bapak saya tunda dulu sampai Bapak lebih relax. Pegangnya jangan begini. Pegangnya jangan pegang kayak orang jadi. Kalau perempuan begini tangannya. Tapi kalau laki-laki pegang batang penisnya harus mantep. Ya harus kokoh gitu ya. Gitu. Iya emang begitu. Jangan begini, nggak ada tenaganya. Kan itu loyo. Kalau saya pegang begini, Hah? kalau saya pegang ini, Ya. Yang penting tangan satu yang megangnya, satu kan megang kateter buat masukin. Berarti pegangnya kayak gini di gini. Nah, pegangnya kayak menggenggam. Habis menggenggam kamu tarik ke depan. Karena dia posisinya ini kalau laki-laki kan lagi tidur alias loyo alias lemas. Jadi harus ditegakin berdiri begini. Pas saya masukkan ya, tarik napas. Pas dia tarik napas langsung masuk. Ya, terus. Lebih gampang kalau misalnya ada pelumasnya kan lebih gitu. Ini kan karena itu aja. Bu, tapi pasti bisa masuk, Bu. Ya, udah pasti bisa masuk. pasti bisa masuk kan ada ukurannya. Ya, Nggak bisa masuk lagi saya kalau. ya. Udah dimasukin, biasanya dia sampai 17 cm ya. 12,5 sampai 17 ya. Tergantung ukuran penis kan ngaruh ya. Kalau udah ngerasa udah kayak begini ya, baru ya kita pasang balon ya. Pasang balonnya sama kayak yang tadi ya, sekitar 10 sampai 15 cc ya. Ini juga dipastikan ininya juga sudah terkunci ya. Sama, cuma ini kayaknya dia betus ya balonnya ya. Jadi itu. Nah, jadi dia nggak ngembang balonnya. Padahal tadi kan ngembang ya. Iya, Bu, iya. Udahlah ya, anggaplah dia sudah itu sudah mengembang lah ya. masukin kateternya sampai apa si balonnya masuk ke dalam. Kadang cuma nyisa segini doang. Ibu berarti Jadi kalau ke laki-laki yang asli ya, itu sisa kateter yang di luar cuma segini. Cuma sepanjang ini sampai sini tuh masuk ke dalam. Jadi sisanya cuma dikit tuh di luar, cuma segini. Kalau cewek, uretra perempuan sama laki-laki kan beda. Kalau uretra perempuan itu kan lebih pendek, ya sampai 5 cm lah paling segini lah. Ya, dia misalnya agak banyak. Kalau ini udah selesai ya, ini jangan difiksasi dulu, keluarin dulu bolongnya, ya, baru diplester, ya, keluarin dulu, ya, disimpan. Nah, kalau laki-laki
bukan di bagian dalam, tapi dia di bagian luar. Bisa ini kan itu anak laki ya. Jadi dia di sini di paha bagian luar. Kalau tadi perempuan kan di dalam. Kalau pada laki-laki di luar. Pakai plester. Kemudian ini digantungkan di bawah ya. Posisinya harus monitor, dia harus ke bawah. Mei ambil Mei. Sepuitnya ya, posisi sepuitnya pastikan dia seperti ini. Nanti masukin dicopot dulu, kalau mau lepas fixnya dicopot dulu, baru ininya di sini. Nanti dia naik sendiri ya, begitu. Nah, baru dibuang. Lakukan 2 kali. 2 sampai 3 kali boleh. Takutnya kan dia ngembang balonnya agak banyak. Tapi biasanya masih 2 kali juga udah cukup. Tergantung dari apa squid yang kamu pakai. Kalau squid yang kamu pakai kayak tadi ya, ukurannya berapa kali kamu harus copot lagi. Ya tadi cuma 3 cc, ini kan squid ukuran 20 cc kayaknya. Apa 15 cc ya. Ya. Nah, kalau sudah biasa ya. Pak, saya itu ya Pak, saya lepas ya. Bapak tarik nafas. Nggak dicopot dulu. Ya, kalau dijawab nanti yang bakal makan. Ya, urinnya keluar. Kalau dia perawatan sama ya, perawatan pada laki-laki sama. Ini dong. Apa namanya? Lobang. Ya, lobang uretra. Terus pakai air sabun dulu ya, air sabun. Ini juga sampai 10 cm. Terus ke sini ya. Terus ambil lagi air hangat atau air bersih. Ke sini. Udah, cuman begitu aja ya. Jadi kalau perawatan sama pelepasan jauh lebih mudah gitu ya. Silakan nanti kalian belajar, pastikan nanti kalian melakukannya dengan baik ya. Jangan sampai nanti lupa mengembangkan balon tapi udah di plester ya. Nah, silakan ambil, cari lagi kateternya, siapa tahu ada lagi ya.